Kalian harus janji, tonton video ini sampai habis, karena apa yang akan saya bagikan hari ini adalah kisah yang melampaui logika dan kalkulasi akal sehat kita. Bayangkan ini, seorang pria biasa, bukan dari keluarga konglomerat, terjerat utang bisnis hingga angka fantastis 10 miliar rupiah. Jelas, hidupnya terasa seperti dikejar-kejar bayangan gelap setiap hari. Tidur tidak nyenyak, makan pun terasa hambar. Tapi, dalam waktu yang relatif singkat, bukan hanya lunas, tapi rezekinya malah mengalir deras. Bahkan ia mampu mewujudkan mimpi terbesar kedua orang tuanya, berangkat umroh sekeluarga. Pertanyaannya, apa sih amalan rahasia yang ia lakukan, yang begitu sederhana namun dampaknya sebesar ini? Ini bukan tentang pesugihan, ini tentang janji Allah Azza wa Jalla, Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, pecinta channel Nenek Sakti? Senang banget bisa ketemu kalian lagi di sini. Yuk kita langsung kenalan dengan sosok inspiratif ini. Sebut saja namanya Mas Arya. Mas Arya ini awalnya adalah pengusaha menengah yang jatuh karena satu kesalahan investasi besar. Ia merasa dunia seolah runtuh saat tagihan 10 miliar itu terus menghantuinya. Tekanan dari berbagai pihak, rasa malu pada keluarga, dan keputusasaan menjadi santapan hariannya. Ia sudah mencoba semua jalur bisnis baru, memutar otak siang malam, tapi hasilnya nihil, seolah semua pintu rezeki tertutup rapat di hadapannya. Ia mencari solusi yang sifatnya instan, tapi kita semua tahu, solusi instan biasanya hanya janji kosong. Di titik terendah itulah, saat jiwanya sudah nyaris menyerah, ibunya memberikan nasihat yang sangat lembut, namun sangat menohok. Ibunya tidak menyuruh mencari pinjaman lagi atau menjual aset yang tersisa, melainkan hanya menyuruhnya kembali ke sumber rezeki yang sebenarnya. Nasihat itu sederhana, fokus pada surah Al-Waqiah, surah yang sering disebut sebagai surah kekayaan atau surah pembuka pintu rezeki, dan membacanya secara istiqomah, terutama setelah menunaikan sholat subuh. Mas Arya awalnya skeptis, bagaimana mungkin membaca Al-Quran bisa melunasi utang sebesar gunung itu? Tapi karena sudah tidak ada lagi jalan keluar, Mas Arya memutuskan untuk mencoba. Dia memulai amalan itu dengan niat yang bulat, meskipun awalnya terasa sangat berat. Setelah sholat subuh, saat seharusnya ia sudah harus memikirkan strategi bisnis harian, ia duduk bersimpuh, membuka mushaf, dan melantunkan surah Al-Waqiah dengan khusyuk. Konsistensi di awal memang menjadi ujian terbesar, sebab godaan untuk menunda atau membolos satu hari saja sangat besar, apalagi di tengah beban pikiran yang menumpuk. Namun, istiqomah yang dilakukan Mas Arya bukanlah sekedar membaca lisan tanpa makna. Ia berusaha memahami setiap ayatnya, menghayati janji-janji Allah yang termuat di dalamnya. Ia sadar, istiqomah itu bukan tentang seberapa banyak kita membaca, tapi tentang seberapa tulus kita melakukannya setiap hari tanpa jeda, tanpa alasan, layaknya bernafas. Amalan itu bukan cuma ritual, tapi proses membangun koneksi yang kuat antara dirinya dengan Sang Pemberi Rezeki. Itu yang membedakan hasilnya, teman-teman. Setelah kurang lebih 3 bulan istiqomah, hal-hal kecil mulai terjadi. Awalnya, ada klien lama yang tiba-tiba menghubunginya dan melunasi piutang yang sudah ia anggap hangus. Jumlahnya memang tidak fantastis, hanya cukup untuk membayar biaya operasional bulanan. Tapi ini adalah pertanda, sebuah tepukan ringan dari langit bahwa jalannya mulai terbuka. Rasa syukur yang timbul dari kejadian kecil ini justru memicu semangat Mas Arya untuk makin memperkuat amalannya. Ia mulai yakin bahwa janji Al-Waqiah itu benar-benar bekerja, bukan hanya teori di buku agama. Dari sana, alur rezekinya mulai terasa aneh, dalam artian yang positif. Mas Arya tidak lagi harus mati-matian mencari peluang, sebaliknya, peluang yang datang menghampirinya. Dia mendapatkan tawaran kerjasama dari rekan bisnis yang sebelumnya ia duga sudah tidak tertarik. Proyek yang tiba-tiba muncul ini bukanlah proyek ecek-ecek, melainkan sebuah proyek berskala nasional yang membutuhkan keahliannya di bidang manajemen. Ini adalah titik balik finansialnya yang sebenarnya. Semua terasa begitu mudah, begitu dimudahkan. Puncaknya, dalam waktu kurang dari 1 tahun sejak ia memulai amalan istiqomah Al-Waqiah itu, proyek besarnya rampung dan keuntungannya jauh melebihi ekspektasi awal. Saat uang hasil keringat dan berkah dari istiqomah itu masuk ke rekeningnya, hal pertama yang ia lakukan bukan membeli barang mewah, melainkan menutup lubang raksasa yang selama ini menghimpitnya, melunasi total utang 10 miliar rupiah itu. Kalian bisa bayangkan, lega dan harunya perasaan Mas Arya saat melihat angka 0 di laporan utangnya. Rasanya seperti terlahir kembali dari 0, tapi kali ini dengan pondasi spiritual yang kuat. Momen pelunasan hutang itu adalah pelajaran terbesar bagi Mas Arya, bahwa rezeki itu bukan hanya soal usaha keras, tapi soal keberkahan yang Allah titipkan. Setelah utang lunas, bukan berarti ia berhenti membaca Al-Waqiah.
Justru amalannya semakin kuat, karena ia tahu bahwa konsistensi inilah yang mendatangkan nikmat. Rezeki yang mengalir setelah itu bukan lagi hanya untuk kebutuhan, tetapi juga untuk berbagi dan membahagiakan orang lain. Ia mulai meningkatkan sedekahnya, karena ia percaya sedekah adalah jembatan tercepat menuju rezeki yang lebih besar. Dan inilah bagian paling mengharukan dari kisah ini, mewujudkan mimpi ibunya. Mas Arya ingat betul bagaimana setiap kali ia terpuruk, ibunya selalu berdoa tanpa henti. Maka, dengan rezeki yang melimpah itu, ia memberangkatkan kedua orang tuanya, bahkan seluruh anggota keluarganya, untuk menunaikan ibadah umroh. Saya melihat sendiri saat Mas Arya bercerita, air matanya menetes, bukan karena utang, tapi karena haru melihat senyum kebahagiaan bapak ibunya yang akhirnya bisa menginjakkan kaki di tanah suci. Itu adalah pembayaran yang jauh lebih berharga daripada 10 miliar. Pesan yang selalu ditekankan oleh Mas Arya adalah ini. Keajaiban bukan terjadi karena al-waqiah itu sihir, tapi karena istiqomah itu melatih keyakinan, tawakal kita. Kita sedang mengirimkan sinyal kuat kepada semesta dan kepada diri sendiri bahwa kita percaya penuh pada janji Allah. Keyakinan inilah yang kemudian diwujudkan melalui kemudahan-kemudahan tak terduga dalam urusan dunia. Bagi kalian yang saat ini mungkin sedang menghadapi masalah finansial, utang menumpuk, atau merasa rezeki seret, Mas Arya berpesan untuk segera kembali memegang teguh amalan ini. Jadikan surah Al-Waqiah sebagai alarm spiritual harian kalian. Jangan hanya membaca di saat susah, tapi jadikan gaya hidup di saat lapang maupun sempit. Sebab berkah rezeki itu ibarat air, dia akan terus mengalir selama sumbernya, yaitu ketaatan dan istiqomah kita, tidak tersumbat oleh kelalaian. Mengapa harus setelah subuh? Karena subuh adalah waktu yang penuh berkah, saat malaikat bergantian mencatat amal. Memulai hari dengan janji kemudahan rezeki dari surah Al-Waqiah setelah fajar menyingsing, memberikan energi positif dan keyakinan spiritual yang luar biasa untuk menghadapi kerasnya hari. Ini adalah investasi waktu yang sangat kecil, tapi returnnya, seperti yang dialami Mas Arya, bisa melunasi utang puluhan miliar dan memberangkatkan orang tua ke Tanah Suci. Jadi teman-teman, jika ada satu hal yang bisa kita petik dari kisah Mas Arya, itu adalah kekuatan konsistensi dan keyakinan mutlak. Hilangkan keraguan kalian, mulai dari sekarang. Tidak perlu menunggu hari esok, mulailah amalan Al-Waqiah kalian setelah subuh hari ini. Rasakan perbedaannya dan saksikan bagaimana pintu rezeki yang kalian kira tertutup, perlahan-lahan terbuka lebar. Ingat, rezeki datang bukan karena kita pintar, tapi karena kita taat. Bagaimana menurut kalian setelah mendengar kisah Mas Arya ini? Apakah kalian siap menjadikan Al-Waqiah sebagai rutinitas subuh kalian? Tulis komentar kalian di bawah dan ceritakan tantangan apa yang paling sulit dalam menjaga istiqomah. Jangan lupa kasih jempol untuk video ini jika kalian merasa terinspirasi. Bagikan kepada teman-teman atau keluarga yang mungkin sedang membutuhkan motivasi finansial dan spiritual. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu semangat dan istiqomah ya. Dengan kerendahan hati, mari kita sholawat bersama-sama dan tulis di komentar agar kita semua tahu kalau kita sudah nonton, nyimak sampai akhir. Ketemu lagi besok, tetap menebar manfaat kepada umat Muhammad SAW. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.